Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview atau menceritakan kembali tentang Perjanjian Chianti dan terbelahnya Jawa pada tahun 1755. Sebelumnya perkenalkan, saya Deni Silviana dengan NIM 215231006 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Perjanjian Chianti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian Chianti adalah sebuah perjanjian antara VOC dengan pihak Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755, tepatnya pada tanggal 13 Februari. Yang ditandatangani di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah, yang dibuat untuk meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika Mangkubuwono yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan mengalami kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluh atas ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Baron van Inhofe. Gubernur Batavia tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi milik Mangkubumi. Pakubuwono II berkata, "Buanglah saya sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa." Akhirnya ia diberikan uang sebanyak 3.000 real untuk jatah makan anak buahnya, lalu pergi. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumi. Banyak sekali prajurit yang gugur. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dengan melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Pada 23 September 1754, kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, kemudian tersampaikan kepada Pakubuwono III yang menjadi pengganti Pakubuwono II. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan hasil perundingan tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III dengan Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Gianti. Penandatanganan ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa yang menjadi dua bagian atau pangalihan nagari. Awal mula naik tahtanya Mangkubumi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I sejak 13 Februari 1755. Pada 15 Februari 1755, terdapat pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut keraton, yakni keris, bahasa, tari, dan belangkon. Kemudian masyarakat memilah soal penampilan, gaya, dan kelai. Keterbelahan Jawa tidak terjadi langsung seketika sejak perjanjian tersebut. Akan tetapi, proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain terjadi karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan sesuai perjalanan waktu. Perjanjian Chianti yang tidak merinci pembagian wilayah menimbulkan berbagai rentetan peristiwa yang menimbulkan tumpang tindih wilayah satu sama yang lain, yang menimbulkan kecenderungan terjadinya konflik. Pasca perjanjian, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulunya membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan untuk menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang membuat Jawa kembali terbagi lagi. Pangeran Sambernyawa mendapat bagian
dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan Kadipaten Mangkunegaran. Pada 1813, masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan situasi politik yang menghantarkan Tanah Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh revolusi tahun 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda yang berujung pada status hingga hari ini. Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta menjadi situs cagar budaya dan Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian penjelasan dari saya, apabila kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.